Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang ke-6 ya, mengenai keperawatan keluarga. Baik, di sini saya Narsudara dosen ya, selaku dosen bimbing kalian di mata kuliah keperawatan keluarga. Nah, di sini saya mengampu mata kuliah keperawatan keluarga untuk semester ini. Baik, untuk capaian pembelajaran kita untuk kali ini adalah mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, mampu menjelaskan cara menegakkan diagnosa keperawatan keluarga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita mampu memahami pengertian dari diagnosa, jenis, dan klasifikasi diagnosa keperawatan. Yang kedua, agar kita mampu merumuskan diagnosa keperawatan keluarga. Baik, sebelum kita lanjut, apakah adik-adik semuanya pernah mendengar bahwa terjadinya malpraktik di keperawatan ya, di perawat sekarang ini? Ya, pasti banyak ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Ada suatu masalah salah suntik yang bikin pasien meninggal, dua perawat di Aceh dibui 2 tahun ya. Dan yang kedua adalah niat menolong ya, perawat ini malah didenda 20 juta dan difonis lakukan malpraktik. Nah, ini yang terjadi ya pada saat ini. Nah, pada saat sebelum ada undang-undang keperawatan tahun 2013 ya, akan lebih banyak lagi perawat yang dibully ya gara-gara tidak ada dasar hukum. Nah, pada saat ini kita sudah dilindungi oleh hukum ya. Jadi ada dasar hukum praktik keperawatan. Jadi kita sebagai seorang perawat tidak perlu lagi ragu ya dalam melakukan tindakan keperawatan karena tindakan yang kita lakukan itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang keperawatan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang keempat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Yang kelima Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.0202 Menkes garing 148 garing I 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik keperawatan. Jadi ini dasar hukum kita dalam melakukan tindakan keperawatan. Lahirnya dasar hukum ini ya, maka terbitlah standar yang dibuat oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yaitu Standar Praktik Keperawatan Indonesia, di mana setiap diagnosis itu sudah terstandar, setiap intervensi keperawatan itu sudah terstandar, setiap luaran keperawatan itu juga sudah terstandar. Maka seluruh perawat yang ada di Indonesia mengacu kepada standar keperawatan Indonesia. Jadi tidak ada lagi standar ganda dalam praktik keperawatan. Dimana kita tahu bahwa sebelum terbitnya standar keperawatan ini, kita perawat di Indonesia mengacu kepada banyak standar yang ada di luar internasional, ya seperti Nanda, ya Linda Jolanta Pernito, Marlin Lubus. Jadi terlalu banyak standar yang digunakan di Indonesia sehingga menyebabkan kita sebagai perawat ini tidak terarah. Nah, alhamdulillah dengan adanya standar praktik keperawatan Indonesia ini menjadi acuan bagi kita sebagai seorang perawat dalam melakukan tindakan keperawatan, dalam menegakkan diagnosa keperawatan, dan dalam menentukan luaran keperawatan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai diagnosa keperawatan. Apa itu diagnosa? Mungkin ada yang tahu apa itu diagnosa? Iya, ini pengertian dari diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami
baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Itu diagnosa. Jadi pengertian dari diagnosa itu adalah penilaian klinis ya tentang suatu respon klien. Selanjutnya, apa klasifikasi diagnosa keperawatan? Ya, yang pertama fisiologis, yang kedua psikologis, yang ketiga perilaku, dan yang keempat relasional. Diklasifikasikan. Ya, standar diagnosis keperawatan, lahirnya standar diagnosis keperawatan melahirkan berbagai diagnosis keperawatan yang sudah terstruktur dan terformat bentuk diagnosa keperawatan. Jenis diagnosa keperawatan itu ada dua. Yang pertama itu diagnosa yang positif, yaitu promosi kesehatan. Yang kedua diagnosa negatif, aktual dan resiko. Perumusan diagnosa keperawatan itu meliputi tentang tiga hal. Yang pertama, adanya masalah atau problem. Yang kedua itu etiologi. Yang ketiga itu sign atau tanda atau simptom. Metode perumusan diagnosa keperawatan itu meliputi tiga hal tersebut. Ya, masalah ditambah dengan kata-kata nomenklatur berhubungan dengan, ditambah dengan nomenklatur ditandai dengan, ditambah dengan simptom atau tanda dan gejala. Yang kedua, metode penulisan dengan dua bagian. Nah, ini khusus untuk faktor risiko dan diagnosis positif ya, promosi kesehatan. Metode penulisan dua bagian terdiri dari masalah, ditambah dengan dibuktikan dengan, ditambah dengan faktor risiko. Yang kedua, masalah ditambah dibuktikan dengan, ditambah dengan tanda dan gejala. Terus selanjutnya kita lihat contoh kasus ya. Di sini ada sebuah contoh kasus. Keluarga Tuan B merupakan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga dengan anak usia dewasa. Adapun anggota keluarga yaitu Nyonya Y, anak D, dan anak C. Pada saat pengkajian keluarga ditemukan bahwa dari hasil wawancara terhadap Nyonya Y, kepalanya sering sakit dari 2 minggu yang lalu. Dan sakitnya disebabkan oleh tekanan darahnya yang tinggi. Berlangsung terus-menerus sampai saat ini skala nyerinya 4 sampai 6. Nyonya Y mengatakan kesulitan tidur karena nyeri. Data objektif yang didapat klien ya, adalah tampak meringis, tekanan darah 160/90 mm/Hg dan sulit tidur. Pertanyaannya, buatlah analisa data dari kasus tersebut dan tegakkanlah diagnosanya. Nah, dari kasus ini kita acuannya adalah SDKI, ya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, di sini ada pengertian dari nyeri akut, ya. Nah, nyeri akut itu adalah nyeri sensorik yang mana berlangsung onset mendadak dan kurang dari 3 bulan. Penyebabnya adalah cedera fisiologis, kimiawi, ataupun fisik. Nah, ada di bawahnya tanda mayor dan tanda minor. Untuk tanda mayor, data subjektifnya ada keluhan nyeri, tanda objektifnya ada tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, depresi nadi meningkat, dan sulit tidur. Nah, dan tambah dengan tanda minor. Jadi jika seandainya kita menentukan diagnosa itu, kalau seandainya ada salah satu dari data subjektif dan objektif itu muncul di kasus, maka kita bisa mengangkatnya. Ya. Nah, dari masalah tersebut muncullah sebuah diagnosis keperawatan. Ya. Nah, ini diagnosis keperawatan yang didapat dari kasus tersebut. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai dengan nyeri, tambah meringis, tekanan darah meningkat, dan sulit tidur. Nah, ini dari rumusan yang tadi kita bahas telah tercantum di sini ya di dalam sebuah diagnosis ini. Nyeri akut itu adalah sebuah masalah berhubungan dengan itu adalah nomenklaturnya ditambah dengan penyebabnya ya. Hipertensi adalah termasuk agen pencedera fisiologis, maka kita hubungkan dengan pencedera fisiologis. Ditambah dengan nomenklatur ditandai dengan dan ditambah juga dengan tanda dan gejala yang muncul dari pasien tersebut. Jadi judul diagnosisnya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai dengan nyeri tanpa meringis, tekanan darah meningkat, dan sulit tidur. Nah, ini apakah ada yang ditanyakan sampai di sini anak-anak semuanya?
Oke, kalau seandainya tidak ada, kita bisa membagikan kelompok ya menyelesaikan sebuah kasus. Nah, kasus tersebut ya silakan dipresentasikan minggu depan ya di dalam kelas kita. Nah, ini saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semuanya ya tugas minggu depan membuat sebuah kasus keperawatan keluarga lengkap dengan analisis data dan diagnosis keperawatan dikumpulkan melalui email busanwaradi212@gmail.com paling lambat minggu depan. Oke, baik, karena sudah berakhir pertemuan kita ya sudah lebih kurang 30 menit, maka akhir kata saya akan menutup ya pertemuan kita pada hari ini ya dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan ini adalah quotes untuk kita hari ini untuk kita bersama ya. Pastikan bahwa dirimu adalah menjadi bagian dari orang yang selalu menentang kesulitan, karena di sanalah kamu bisa menemukan orang-orang yang benar ya. Semoga kita semua bisa termotivasi dari quotes ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu menentang kesulitan, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuannya. Tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.